sama suami yang sekarang ini ya. Cuma orang tuanya itu tidak pernah merestui gitu. Jadi karena masih pengennya tuh pokoknya suami aku tuh sama yang dulu gitu loh Miss. Nah habis itu jadi dia tuh selalu memilih aku gitu kan. Tapi cobaan itu emang selalu ada gitu loh Miss. Sampai aku tuh udah jenuh dan pengen pergi keluar gitu loh Miss. Aku salah nggak ya Miss ya kalau kayak gitu? Nggak paham Miss Yuni. Maksudnya kamu menikah dengan laki-laki yang tidak direstui oleh orang tua laki-laki dan kamu banyak cobaannya. Iya, dan aku sampai memutuskan untuk pergi ke luar negeri gitu loh Miss. Kamu sudah di luar negeri sekarang? Belum, aku belum di luar negeri. Aku masih di Indonesia, cuma aku ada keinginan pengen keluar negeri gitu karena aku saking putus asanya gitu loh Miss, saking sakit hatinya gitu. Sakit hati sama siapa nak? Ya sakit hati sama keluarganya karena sampai suami aku tuh sampai nggak dianggap anak gitu loh Miss. Lah kok suamimu rela melakukan semua itu kok malah dia kamu tinggal? Aku nggak kuat loh Miss. Tapi dia sampai rela kehilangan orang tuanya demi kamu. Lah sekarang kok malah mau tinggal nak? Ya jangan dong, nggak adil buat dia. Iya aku sakit hati banget loh. Masalahnya tuh kan mantannya dia ini masih selalu ini loh sama. Kamu sakit hatian mana sama orang tuanya yang ditinggalkan demi kamu? Ya itu karena dia itu kan tadinya nggak pulang ya Miss ya. Dia nggak pulang ke rumah aku gitu, nggak pulang. Dia pulang ke rumah orang tuanya dan emang orang tuanya selalu nyuruh itu pisah gitu loh kan Miss. Terus, tapi kan dia mempertahankanmu nak. Jangan sia-siakan dong. Tapi aku tuh bingung loh Miss. Iya, kamu boleh sakit hati dengan kata-kata orang tuanya. Tetapi orang tuanya lebih sakit hati lagi karena anaknya meninggalkan keluarganya demi kamu sayang. Jadi ini suami aku ini sampai dia ngomong gini, kalau kamu pilih dia, aku nggak mau anggap kamu. Dan aku tuh sampai kayak gemeter ini pas dia nggak pulang, aku ketemu dia kan Miss. Terus dia sampai ngomong, maaf ya gitu, aku nggak bisa rumah tangga lagi sama kamu karena orang tuaku udah nggak ngerestuin. Sampai aku tuh nangis yang kayak gimana ya Miss, ya sakit gitu loh Miss. Habis itu terus dia sampai diblokir sama keluarganya segala gitu. Dan di saat kita berantem gitu dia selalu mukulin kepalanya gitu loh Miss. Ya berarti sama kayak yang perempuan tadi. Yang perempuan tadi pingin bunuh diri. Terus akhirnya kenapa sih sebucin itu? Saya nggak tahu ya karena mungkin saya tidak merasakan cinta kalian ya. Saya minta maaf. Tapi nggak ngerti aku tentang cinta yang membabi buta sampai memukuli diri sendiri. Aku nggak paham sayang. Iya, Miss, itu kan bukan cuma di situ ya Miss ya. Maksudnya mantan istrinya dia tuh selalu ngefitnah aku gitu, katanya aku tuh ambil dia gitu. Aku tahu lah gitu, maksudnya kan tadinya kan emang suami aku tuh pisah sama mantan istrinya tuh karena berselingkuh kan mantan istrinya. Tapi dia selalu bilang aku tuh pelakor gitu loh Miss, karena dia nikah sama aku, habis itu bilang nggak dinafkahin, anak nggak diurus. Jadi kayak aku tuh mentalnya kayak enak banget gitu loh Miss. Sudah tahu tidak direstui, kenapa maksa kamu sayang? Aku udah suruh dia balik Miss. Dari awal aku nggak mau sama dia gitu, tapi dia nggak mau, dia tetap ini, dia sampai kayak kehilangan arah terus. Kan dia bukan tanggung jawabmu kalau dia kehilangan arah selagi kamu nggak menikah sama dia. Itu udah menikah sama aku Miss. Loh iya kan kamu sudah tahu dia tanpa restu, kenapa kamu masih maksain nikah nak? Pertanyaan saya, kenapa harus nikah? Enggak, tadinya aku tuh nggak tahu ya Miss ya, sifat keluarganya tuh seperti itu gitu. Tadinya tuh di depan aku tuh keluarganya kayak orang iya gitu loh Miss.
apa ya, maksudnya di depan aku beda, di belakang itu beda gitu. Maksudnya gimana? Kan Jadi kalau sudah di depan tahu aku tidak tuh direstui. baik banget. Enggak, tadinya tuh emang nggak direstuin, cuma ngomongnya udah kita minta baikan gitu ya Pak Miss, keluarganya minta baikan sama aku gitu kan, kita maaf-maafan katanya, apa kita mulai dari awal gitu. Ternyata di belakang aku beda lagi gitu loh Miss, keluarga. Nah makanya aku sampai, Kan pasti ada alasan toh Nduk nggak suka sama kamu nak. Pasti kan ada alasan. aku pun tapi nggak tahu Miss kenapa nggak suka sama aku gitu. Tapi di depan aku tuh dia kayak orang apa ya, kayak orang anggap aku tuh menantu gitu, tapi di belakang aku ternyata beda gitu. Kan Sampai harus tahu dulu gitu. alasannya kenapa dia tidak merestuimu, kan nggak mungkin juga tanpa alasan toh nak. Bener nggak sih? Iya, aku pun nggak ngerti Miss. Iya, aku juga sampai nanya kan kenapa nggak restuin gitu. Katanya emang dulu itu selalu nyuruh aku tuh balik, nggak boleh pisah sama yang istri yang dulu gitu loh Miss, maksudnya. Terus kenapa kamu, ya namanya laki-laki ya Miss, katanya ya namanya laki-laki ya udah diselingkuhin kan, dia nggak bisa gitu untuk sama ini gitu istrinya itu loh Miss gitu. Cuma yang mantan istrinya ini emang masih sering komunikasi sama keluarga suami aku gitu loh Miss, kayak ngejelek-jelekin aku. Mungkin aku juga nggak ngerti ya, makanya sampai aku tuh mutusin pengen pergi ke luar negeri gitu loh Miss, karena aku tuh capek banget gitu. Ngerti, tapi kamu nggak kasihan sama orang yang mempertahankan kamu semati-matian tapi kamu meninggalkan dia? Aku tuh bingung loh Miss. Coba bicara baik-baik dulu, jangan ambil keputusan dulu. Dia rela nggak direstuin keluarganya untuk mencintaimu. Masa iya kamu tinggalin dia? Dia masih sehat loh. Gimana kalau dia sakit? Ayo, bener nggak? Dia masih Iya. sehat loh. Kamu tidak perlu merawat stroke-nya atau merawat apanya. Terus gimana nih? Tapi aku bingung gitu, maksudnya ya kepikiran tadi tuh ya omongan yang Miss yang tadi ya, yang apa sih namanya, yang tentang restu orang tua gitu ya. Aku sampai kepikiran, kataku apa iya ya gitu, maksudnya Karena hidupmu akan penuh dengan ujian sayang. iya Yang betul, direstuin, makanya, yang direstuin aja ujiannya luar biasa, apalagi yang nggak direstuin. iya makanya itu. Cuma kan aku tuh ujiannya selalu dari mantan istrinya gitu loh Miss. Kalau aku nggak pernah, kalau dari diri aku sama dia tuh ujiannya tuh nggak pernah, maksudnya Ya, gitu. kamu harus bertahan dong. Kamu nggak ada ujian bercinta dengan dia, ya kamu harus bertahan dong. Tapi kayak capek gitu loh Miss. Ya hidup ini juga capek sayang. Gitu. Bisuni juga capek. Semua orang hidup itu capek. Tapi kan bukan berarti kita harus berhenti berharap. Iya kan? Ya tetap berjuang dong. Nggak boleh dong capek. Ya tetap berjuang. Dia sudah memperjuangkanmu sebegitu luar biasa. Bahkan ujian itu hanya dari mantan istri. Kenapa kamu yang harus mundur? Ya karena dari keluarganya juga gitu loh Miss. Lah, karena dari keluarganya itulah, keluarganya tidak merestui, kamu harus membuktikan bahwa kamu itu baik-baik aja sama dia. Lah wong kamu gak direstui malah pingin tinggal no anak. Malah aku wong tuane tak guyu kepingkel-pingkel kalian itu. Ya karena aku udah capek gitu loh Miss, makanya kataku kalau Ya itu harus diperjuangkan, capekmu tuh harus diperjuangkan sayang. aku tuh sampai ngomong gini, kataku kalau kamu gak bisa ngelepasin aku yang mau pergi gitu loh. Ya karena itulah orang tuanya tidak setuju sama kamu. Karena pada saat bagaimanapun juga kamu punya rencana untuk meninggalkan anaknya. Ibunya punya feeling nak. Oh alah. Jadi kamu itu punya keinginan pergi dari anaknya dia. Makanya orang tuanya gak merestuin. Kamu tuh niatnya jahat gitu loh. Kalau kamu memang niat baik, pertahankan rumah tanggamu. Kamu kan gak ada masalah dengan suamimu. Iya. Lah terus kenapa kamu pingin pergi dari suamimu? Kalau saya orang tua laki-laki itu, saya ketawain kalian. No, gak ada restu kan? Lihat istrimu pingin kabur dari kamu. Kamu masih sehat, kamu belum stroke. Istrimu aja mau ninggalin kamu dengan alasan
Capek. Ayo, berarti kan kamu perempuan yang tidak layak diperjuangkan. Kamu gak layak diperjuangkan. Suamimu rela meninggalkan keluarganya demi kamu. Lah kok kamu malah pingin meninggalkan dia? Kan gak jelas. Atau kamu sudah ada yang lain? Enggak, Miss. Aku itu karena capek juga ya. Gak ada, sayang. Orang rumah tangga itu tidak bisa mempengaruhi daleman kita. Enggak, kamu pasti ada capek yang lain sampai ingin meninggalkan dia. Kecuali dia stroke. Kecuali dia penyakitan. Lah dia masih sehat loh, nak. Mosok ya kamu tega ninggalin dia tuh, sayang. Jangan, loh. Berarti gak usah ya, Miss ya? Kalau saya malah menduga jika kamu ingin ngengkel ninggalin dia, kamu ada yang lain. Kalau kamu nggak ada yang lain, kamu akan bertahan dengan capekmu. Karena kamu diperjuangkan oleh laki-laki itu. Sampai rela meninggalkan keluarganya demi kamu. Tapi apa yang kamu balas? Kamu pingin meninggalkan dia. Jahat kamu. Iya, karena aku itu gimana ya, Miss? Aku selalu difitnah yang enggak. Nggak ada urusannya dengan fitnah. Suamimu tidak percaya. Suamimu lebih percaya sama kamu. Alasan apa lagi yang ingin kamu keluarkan? Enggak, Miss. Terus kenapa kamu pingin ninggalin dia? Kamu difitnah, suamimu percaya, itu baru kamu boleh tinggalkan dia. Kamu difitnah, suamimu tetap mencintaimu, tetap percaya sama kamu. Terus kamu yang diperjuangkan mati-matian, pingin meninggalkan suamimu yang sudah dibuang oleh keluarganya. Kan jancuk namanya, nak. Loh, jancuk itu namanya. Suamimu laki-laki memperjuangkan dirimu, meninggalkan keluarganya demi perempuan seperti kamu. Lah setelah dia berjuang mati-matian, kamu pingin ninggalin. Loh ya jelas no sayang. Loh kalau laki-laki baik itu tolong dijaga. Biar laki-laki itu tidak jahat. Laki-laki jahat itu karena dulunya baik dikhianati oleh perempuan seperti kamu. Ngerti? Ojo. Jangan nambah satu laki-laki jahat. Jangan. Di luar sana sudah banyak laki-laki jahat. Jangan ditambahin suamimu. Jangan, Nona. Iya, Miss. Jangan, no. Dia sudah mencintaimu secara ugal-ugalan kok. Ayo pertahankan cintamu. Buktikan sama orang tuanya bahwa kamu itu adalah wanita yang tepat untuk anaknya. Bukan malah meninggalkan. Gak boleh. Sampai suamimu meninggalkan apapun demi kamu lah kok kamu pingin ninggal no dek. Piye to, nak? Jangan, no. Jangan jahat sama suami yang baik. Iya, karena aku juga kan nggak ada untuk cerita ya, Miss ya. Nggak apa-apa cerita sama Miss Yuni. Kenapa? Kalau sama Miss Yuni kan Miss Yuni nggak bela kamu, saya juga nggak bela suamimu, bener nggak? Iya. Kalau kamu cerita sama keluargamu, pasti kamu yang dibela. Tapi kalau kamu cerita di pihak suamimu, kamu yang disalahkan. Kalau sama Miss Yuni tengah. Saya nggak kenal kamu. Kalau itu adalah aku, nak. Aku udah diperjuangkan mati-matian oleh suamiku, menentang keluarganya demi aku. Aku sampai mati pun akan perjuangkan laki-laki itu. Bener? Apapun yang terjadi pada laki-laki itu, saya akan perjuangkan karena dia sudah berjuang buat saya. Jangan khianati perjuangan laki-laki loh, jangan ditambahi laki-laki jahat loh. Udah banyak laki-laki jahat di luar sana. Suamimu udah baik loh, jangan loh, nak. Iya, Miss. Jangan ya sayangnya. Jika hatimu sudah ada yang mengisi, jika hatimu sudah ada yang memberimu ketenangan, percayalah itu ujian buat kamu. Kenapa? Enggak sih, Miss. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Karena rasa capekmu itu diuji saat kamu sudah lelah dan kehadiran orang lain itu sangat berbahaya buat masa depanmu, sayang. Orang tuanya akan berkata, lo liaten no, kenapa nggak tarestui? Deloken bojomu, tenan to, kowe ditinggal to. Ngerti nggak sayang? Iya. Jangan. Itu loh, Miss. Keluarga gitu selalu kayak ke depan mantannya gitu loh, Miss. Nggak ngurus. Yang penting suamimu baik sama kamu. Saya nggak peduli dengan mantannya. Ngerti?
Iya, Miss. Yang paling penting adalah kamu tidak ada laki-laki lain. Titik. Ngerti nggak sayang? Iya, ngerti, Miss. Jangan tinggalkan laki-laki yang baik. Aku tuh bingung makanya, Miss. Apa yang kamu bingungkan? Ya, aku tuh sebenarnya itu ya bingung mau ninggalin dia tuh aku karena capek. Cuma aku juga mau ke luar negeri juga aku berat gitu ninggalin dia gitu. Ya itu resikonya kalau cinta tidak direstui. Resikonya cinta tidak direstui adalah berjuang. Harus memperjuangkan. Resiko orang cinta tidak direstui harus berjuang sampai babak belur. Istighfar yang banyak nak, biar ada petunjuk ya. Iya, Miss. Istighfar sing oke. Makasih ya, Miss. Miss Yuni nggak bela sopo karena saya tidak tahu siapa kamu. Tapi istighfar sing oke, ngadep sing kuoso. Jangan sia-siakan laki-laki yang baik sama kamu. Itu aja pesan saya. Iya, Miss. Sepurane Miss Yuni ya nak ya, lek ana sing kata-kata ya salah ya. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Durek ojo cerita masalah sing gak direstui ra rek. Wis. Ngeluh aku iki engko. Aku iki kudu konsultasi rumah tangga aku iki ojo di konsultasi ini sing gak jelas-jelas gitu toh. Aku bingung iki engko. Aku ora ngerti cinta tidak direstui, aku ora tau ro rasane. Oh, bingung iki aku kabeh-kabeh lek cinta yang tidak direstui orang ngono kuwi kok. Iki mau sapa to sing ngawal-ngawal iki mau. Iki curhatane TKW malah dadi curhatan rumah tangga. Aku ki cuma gawe KUA lho rek. Ojo ditakoki aku ki susah ya aku ki. Duh tanggung jawab malah akeh ya astagfirullahaladzim. Oh alah Gusti aku iki ngonten apa to Gusti? Aku iku kudu pegawai KUA kok iso aku malah dicurhati kok ngene rumah tangga iki lho. Ki sapa sing ngawali kok. Aku iku kudu pegawai rumah tangga aku malah dadi curhat-curhatan kok ngene. Aku iki mau sapa sing mulai